Siang itu di jam sekolah Rizal pulang dengan jalan kaki. Rizal adalah anak yatim karena Rizal sudah lama ditinggal ayahnya meninggal dunia. Saat ini Rizal hanya tinggal berdua dengan ibunya di rumah sederhana. Sepeninggalan ayahnya, Rizal dan ibunya hidup serba kekurangan. Untuk mencukupi kehidupannya, ibunya Rizal bekerja sebagai penjual kue keliling dengan penghasilan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Kenapa aku nggak bisa seperti mereka? Aku malu sama mereka semua. Di saat hidup serba kekurangan, Rizal suka menuntut pada ibunya untuk membelikannya motor. Sikap Rizal pada ibunya juga sangat buruk. Dia sering membentak, menghina, dan mengamuk pada ibunya jika kemauannya tidak dituruti. Rizal, udah pulang kamu nak. Segera bersih-bersih, ganti baju. Ibu sudah siapkan makan siang. Ibu, kapan beliin motor? Aku udah capek jalan kaki setiap hari. Nak, sabar ya, ibu akan berusaha. Tapi sekarang kita masih belum sanggup. Halah, dasar ibu miskin. Ibunya Rizal yang mendengar kata-kata itu hanya bisa merunduk sedih merenungi perkataan Rizal. Hari demi hari, keluh kesah Rizal semakin menjadi. Pagi itu, Rizal dibangunkan ibunya untuk sekolah, tapi Rizal menolak saat ibunya menyuruhnya untuk sekolah karena Rizal malu jika harus ke sekolah berjalan kaki. Rizal, bangun nak. Sudah pagi, siap-siap sekolah. Rizal, ayo nak, bangun. Berisik. Rizal masih ngantuk, Bu. Kamu nggak sekolah nak, ini sudah jam 6:30. Enggak lah, males. Rizal capek dan malu, Bu. Kalau berangkat dan pulang sekolah, jalan terus. Teman-teman Rizal semua naik motor, Bu. Ibu usahain nak, kalau sudah ada uang, ibu akan segera belikan motor. Ya kapan? Dari dulu ngomongnya gitu terus. Sudah sana pergi cari uang. Rizal mau tidur lagi, masih ngantuk. Iya, ibu pergi jualan dulu. Nanti kalau kamu lapar, ibu sudah siapin makanan di meja makan ya nak. Hmm, Ibu berangkat. Assalamualaikum. Kue. Bu, beli kuenya, Bu. Iya bu, Berapaan kuenya, Bu? satunya 2.000 saja bu. Ini semuanya sama, Bu, harganya. Iya bu, semuanya sama, 2.000-an saja. Wah, murah. Saya beli 20.000. Isinya campur ya, Bu? Baik bu, ini bu kuenya. Iya. Ini uangnya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama bu. Hari pun semakin siang, Rizal yang baru bangun tidur merasakan lapar. Dia pun mencari makanan yang sudah disiapkan ibunya tadi. jam berapa ini? Oh alah, udah siang toh. Duh, perutku lapar banget. Oh iya, tadi ibu bilang sudah nyiapin makan di meja. Masak apa ibu hari ini? Apaan nih? Alah, cuma nasi, sayur bening sama kerupuk doang. Bikin gak nafsu makan aja. Aku ke warung saja lah beli mie sama telur. Pak, beli mie goreng 1 sama telur 2. Ini Mas, jadi harganya 8.000. Ya Pak, ini nanti yang bayar ibu ya. Tadi ibu bilang suruh minta dulu ke warung. Nanti kalau ibu sudah pulang jualan, akan dibayar sama ibu. Oh walah, baik Mas. Nah,
Makan ini kan enak. Anak zaman sekarang pada suka joget-joget. Dame un grr, ¿Un qué? un grr, ¿Un qué? ¿Un qué? un grr, ¿Un qué? un grr, ¿Un qué? un grr, un grr, un grr. Sawah saja panen padi. Dasar orang kikir, kamu akan segera mendapatkan azab. Hahaha, pergi sana. Azab-azab, dasar nenek tua. Nah, ini film animasi yang suka ngasih pesan moral. Dan kisah-kisahnya menarik. Saya suka nih. Partai hujan, tapi Pak Sumo tetap ingin menyelesaikan panennya. Tiba-tiba mendung gini. Malah gerimis lagi. Nanggunglah kurang sedikit lagi kok. Saat itu juga Pak Sumo tersambar petir dan tewas seketika di tempat. Ah! Astagfirullah, video kampret. Bikin kaget saja. Kue, kuenya Pak Ridwan. Bu, beli kuenya. Bu, maaf tadi Mas Rizal kesini. Dia beli mie goreng 1, sama telur 2, dan belum dibayar. Katanya ibu yang mau bayar setelah pulang jualan. Oh, begitu ya Pak. Maaf ya Pak, kalau anak saya ngutang. Terus totalnya berapa yang Rizal minta? Totalnya 8.000, Bu. Ini Pak, buat bayar utang anak saya. Anu saja Bu, kan saya juga mau beli kuenya. Saya tukar kue 4 saja ya Bu. Oh, baik Pak. Silahkan pilih kuenya. Ini saja 4 Bu. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak, karena anak saya tadi ngutang. Iya, gak apa-apa kok Bu. Saya pulang dulu. Mari Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Loh, baru makan nak. Iyalah, nggak lihat apa? Jelas-jelas lagi makan kok. Kamu tadi ngutang di warung Pak Ridwan ya nak? Iya, lagian Rizal lapar, Bu. Kan ibu sudah siapin makan di meja. Makanan apaan, Bu? Ibu cuma nyiapin nasi sayur bening sama kerupuk. Iya, ibu cuman bisa nyiapin itu nak. Males banget makan makanan kayak gitu. Sayur juga bagus nak, banyak gizinya. Halah, gizi apaan? Cuma sayur bening aja, rasanya pun hambar. Besok kalau ada rezeki, ibu masakin enak deh. Dari dulu ngomongnya gitu terus. Besok kalau ada rezeki, besok kalau ada rezeki. Capek dengarnya, Bu. Astagfirullah nak, harusnya kamu bersyukur kita masih bisa makan. Di luar sana banyak orang yang gak bisa makan. Mau makan saja harus cari sisa-sisa di tempat sampah. Halah, malah ceramah, berisik, Bu. Udah sana pergi, badan ibu bau. Bikin gak nafsu makan aja. Ibunya Rizal pun masuk ke kamar untuk menyimpan uang hasil jualannya hari ini. Alhamdulillah penghasilan hari ini lumayan. Tiba-tiba Rizal mengintip ke dalam kamar ibunya dan melihat ibunya sedang membawa uang hasil berjualan kue. Wah,
uang hasil jualan ibu lumayan nih. Aku minta buat nongkrong sama teman-teman. Rizal melihat ibunya membawa uang hasil jualan. Lalu Rizal masuk untuk meminta uang hasil jualan ibunya tersebut. Bu, Astaga, ya ada apa nak? ini mau izin keluar main. Oh alah iya, pulangnya jangan kemalaman ya nak. Iya bu. Minta uang bu. Buat apa? Buat jaga-jaga bu. Masa main gak bawa uang? Ya sudah, ini nak. Hah? Apaan nih? Cuma 5.000. Hari gini uang 5.000 buat apaan? Kurang ini. Itu sini. Ini buat beli bahan kue lagi nak. Itu kan masih banyak bu. Sini. Ini buat beli bahan kue lagi nak. Alah, cerewet. Sini uangnya. Jangan nak. Nah, ini banyak. Cuma minta 50.000 saja kok. Ini aku balikin sisanya. Cukup itu buat beli bahan kue lagi bu. Astagfirullah nak. Ketika di tongkrongan Rizal bersama Alek, saat itu Alek menawarkan sebuah motor kepada Rizal agar Rizal mau membeli motor miliknya karena Alek tahu Rizal belum memiliki motor dan sangat ingin memiliki motor. Zal, gua ada info bagus nih. Info apaan, Lek? Lu kan gak punya motor, Zal. Dan lu pengen banget punya motor kan? Buat sekolah lu. Iya, Lek. Tapi lu tahu sendiri kan, gua belum ada uang buat beli motor. Masa sedikit pun gak ada uang lu? Emang selama ini lu gak nabung buat beli motor? Gua uang dari mana buat nabung, Lek? Mungkin mak lu punya tabungan, Zal. Kan mak lu kerja terus. Padahal gua ada motor masih bagus dan murah, Zal. Motor apaan? Bagus terus murah. Emang ada? Mana lihat? Lu ada fotonya nggak? Nih fotonya. Keren kan? Cocok buat lu. Bisa buat cari cewek, Zal. Hahaha. Wah, iya keren. Berapa lu jual? Murah aja. Cuma 4 juta, Zal. Kapan lagi lu nemuin motor kayak gitu? Harga 4 juta nih, murah. Iya ya, coba gua tanyain dulu lah. Lu simpen dulu motornya. Besok gua kabarin. Oke, siap, Zal. Keesokan harinya lagi-lagi Rizal tidak pergi ke sekolah. Rizal berkata kepada ibunya jika dirinya sedang tidak enak badan. Zal, bangun sekolah. Zal, bangun sekolah. Rizal nggak berangkat lagi ya, Bu? Badan Rizal nggak enak. Loh, kamu sakit nak? Iya kayaknya, Bu. Ya sudah, kamu istirahat. Ibu akan carikan obat buat kamu. Iya, Bu. Ibunya Rizal pun pergi membelikan obat untuk Rizal. Di saat itu Rizal keluar dari kamarnya memastikan apakah ibunya sudah pergi dari rumah. Ternyata Rizal hanya berpura-pura sakit agar ibunya pergi. Nah, ibu sudah pergi. Aku harus cepat-cepat cari uang tabungan ibu. Lalu Rizal diam-diam masuk ke kamar ibunya untuk mengambil uang tabungan ibunya. Duh, di mana ya ibu nyimpen uangnya? Di sini nggak ada. Di sini juga nggak ada. Nah, di laci itu kayaknya. Nah kan, ada kotak tabungan ibu. Wah, tabungan ibu lumayan. Walah, cuma 3.500.000. Masih kurang. Cari di mana lagi buat dapetin duit? Aku kabarin Alek dulu lah, biar gak dijual motornya ke orang lain. Setelah mendapatkan uang,
Rizal pun pergi dari rumah. Beberapa saat kemudian ibunya pulang setelah membeli obat, tapi Rizal sudah tidak di kamarnya dan ibunya melihat kamarnya terbuka dan isi kamarnya sudah berantakan. Melihat seperti itu, ibunya panik karena uang tabungannya juga hilang. Assalamualaikum. Ini sudah ibu belikan obat, nak. Sarapan terus diminum obatnya. Loh, kok nggak ada di kamar? Kemana Rizal? Nak? Loh, lemarinya kok berantakan? Tabunganku juga isinya hilang. Ya Allah, siapa yang mengambil uang tabunganku? Jangan-jangan Rizal. Rizal yang sudah membawa uang pun bertemu dengan Alek. Dia ingin membeli motor yang Alek tawarkan kemarin. Woi, Lek. Halo Zal, ada apa? Ini gua minat sama motor lu kemarin. Mana gua mau lihat? Lah itu motornya. Emang lu udah ada uang Zal? Ada, Lek, tapi kurang sedikit. Lah emang kurang berapa? Gua ada uang 3.500.000. Gimana? Oh alah, ya gak apa-apa. Kurangnya bisa lu bayar nanti kalau sudah ada uang. Yakin lu? Gampang lah sama gua. Yang penting lu punya motor. Itu kan yang lu pengen Zal. Bener gak apa-apa, Lek? Iya bener, kayak sama siapa aja lu. Tapi gini Zal, karena kurang uangnya, ya sementara surat-surat gua yang bawa. Nanti kalau lu sudah bayar, surat-suratnya gua kasih ke lu. Oke, gak apa-apa. Nanti kalau gua sudah ada uang, gua bayar lunas. Nih uangnya. Nih, kunci motornya. Dah sana, lu bawa keliling. Yang penting jangan melanggar aturan di jalan. Repot nanti urusannya. Oke, siap, Lek. Akhirnya, gua punya motor juga. Setelah membeli motor itu, Rizal pun pulang ke rumah dengan mengendarai motor impiannya. Haha, gampang banget ditipu. Itu kan motor curian. Dan emang gak ada surat-suratnya. Sekarang, mending gua pergi dari kampung ini. Dari mana kamu, nak? Itu motor siapa kamu bawa pulang? Dari mana aja terserah aku lah, Bu. Motor Rizal lah, gimana? Bagus kan? Punya uang dari mana kamu beli motor? Jangan-jangan kamu yang ngambil uang tabungan ibu? Iya, emang kenapa, Bu? Uang itu juga buat beli motor kan? Ya udah, ini motornya sudah Rizal belikan. Astaga, nak, itu tabungan buat biaya sekolah kamu dulu, nak. Udahlah, ibu kan sudah janji mau belikan aku motor. Daripada nungguin ibu lama, besok-besok. Harusnya ibu seneng lah, Rizal udah punya motor. Sudahlah, mending aku pergi nongkrong, naik motor baru ini. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Esoknya Rizal berangkat ke sekolah mengendarai motor barunya. Dengan sombong dia menggeber-geberkan gas motornya, sehingga suara knalpot terdengar berisik di telinga teman sekolahnya. Loh, itu siapa? Berisik banget. Bukannya itu si Rizal ya? Iya, itu si Rizal. Loh, bawa motornya siapa itu? Ayo kita samperin. Wah, keren motornya. Punya siapa, Zal? Ya pastinya keren. Punya gua lah. Uang dari mana lu bisa beli motor? Itu mah urusan gua. Yang penting gua punya motor keren. Dan dibandingkan motor lu, jauh bagusan motor gua sekarang. Minggir lu. Sialan, sombong banget dia sekarang. Gak bisa dibiarin nih. Terus, lu punya rencana apa?
Gua mau nantangin si Rizal balapan. Dia nggak bakal menang kalau balapan. Wah, oke tuh. Loh, ini tasnya Rizal ketinggalan. Aku susulkan ke sekolahannya saja, sekalian berangkat jualan kue. Sambil berangkat jualan, ibunya mengantar tas ke sekolah Rizal. Loh, itu kan ibu. Ngapain ke sekolahan? Bikin malu saja. Aku segera masuk ke kelas saja lah. Sesampainya di sekolah, Rizal melihat ibunya berada di sekolahnya, tapi dia malah merasa malu jika teman-temannya tahu jika ibunya hanya penjual kue keliling. Rizal pun segera masuk ke dalam kelas dan tidak memperdulikan ibunya. Ngapain sih pakai datang ke sekolah segala? Nanti teman-teman jadi tahu kalau ibu cuma penjual kue keliling. Sial. Loh, siapa itu? Tumben ada penjual kue masuk ke sekolah. Permisi nak, mau tanya, tahu Rizal? Kayaknya ada di kelas, Bu. Oh iya, makasih nak. Ternyata cuma penjual kue ibunya. Gitu aja kok sombong. Woi, Zal, dicariin tuh. Ternyata ibunya cuma penjual kue keliling. Hahaha. Diem lu. Ibunya pun menuju kelasnya Rizal untuk mengantarkan tasnya Rizal. Tapi perlakuan Rizal ke ibunya sangat buruk. Bukannya berterima kasih, Rizal malah menyuruh ibunya pergi dan menendang dagangan ibunya. Nak, ini tas kamu ketinggalan. Ngapain sih ibu ke sekolahan segala? Bikin malu Rizal aja. Cepet pergi sana. Astagfirullah nak. Astaga, ya ampun. Ayo bantuin. Setelah kejadian tadi, Roy menghampiri Rizal untuk menantangnya balapan. Anak penjual kue. Gua mau nantangin lu. Balapan nanti malam. Berani nggak? Hah? Balapan? Motor lu aja masih di bawah motor gua kelasnya. Lah, berani apa enggak lu? Siapa takut? Terus kalau gua menang, lu mau apa? Kita taruhan. Siapa yang menang, nanti dia dapat 1 juta. Berani nggak? Hah? 1 juta? Uang dari mana aku? Motor saja masih kurang 500.000. Tapi oke lah. Siapa tahu menang. Oke, gua setuju. Kapan balapannya? Nanti malam di depan sekolahan. Oke, siap. Tantangan itu pun diterima Rizal. Malamnya Rizal pergi untuk balapan. Tapi ibunya melarang Rizal untuk pergi malam itu. Namun Rizal tetap nekat untuk pergi. Mau kemana kamu malam-malam nak? Mau kemana aja terserah Rizal lah, Bu. Banyakan tanya. Ini sudah malam, bahaya pergi malam-malam nak. Alah, berisik, Bu. Cuma sebentar. Nanti Rizal cepat pulang. Ya Allah, perasaanku tidak enak. Semoga engkau lindungi anak hamba dari bahaya. Malam itu balapan akan dimulai, tapi tiba-tiba terdengar suara sirine mobil polisi. Semuanya yang ada di situ pun panik. Ada apa ini? Waduh, polisi. Bahaya. Roy dan Rizal langsung tancap gas untuk menghindari polisi. Karena panik, Rizal tidak fokus untuk mengendarai motornya, sehingga Rizal pun terjatuh menabrak lubang di tengah jalan. Orangnya masih hidup, Pak. Masih ada nafasnya. Kamu segera hubungi ambulan. Kita bawa ke rumah sakit dulu. Siap, Pak. Setelah terjatuh, Rizal tidak sadar dan terluka. Sehingga polisi membawanya ke rumah sakit. Ternyata motor yang dibawa motor curian, Pak. Kita interogasi. Setelah dia sadar,
kamu sudah hubungi keluarganya. Sudah, Pak. Mungkin sebentar lagi datang. Baiklah. Astaga Rizal, kamu kenapa nak? Sebenarnya ada apa Pak? Kenapa bisa seperti ini? Anak ibu tadi ingin melakukan balapan liar. Dan saat ditertibkan, anak ibu mencoba kabur. Tapi sayangnya dia malah terjatuh. Lalu setelah diselidiki tim kami, motor yang dibawa anak ibu juga itu motor curian, Bu. Astagfirullah Pak, tapi anak saya nggak mungkin mencuri motor itu Pak. Iya, tapi setelah sadar, nanti kita tahan dulu untuk kita lakukan interogasi dengan anak ibu. Ya ampun, Rizal. Dari mana kamu mendapat motor itu? Itu beli dari teman saya, Pak. Siapa temanmu itu? Saya beli ke teman saya. Namanya Alek, Pak. Kamu tahu tidak? Asal motor itu dari mana? Dan tidak tahu motor dari mana, Pak. Sebelumnya, dia menawarkan motor itu dengan harga murah. Dan saya membelinya. Motor itu motor curian. Beberapa hari lalu, ada seseorang yang melaporkan jika motor miliknya telah dicuri. Anda harus bertanggung jawab dan ditahan. Karena Anda sudah menjadi penadah barang curian. Ampun, Pak. Maafkan saya, Pak. Tidak bisa. Ini sudah aturan hukum negara. Ayo, masukkan dia ke sel penjara. Setelah diinterogasi, Rizal dibawa ke dalam sel. Di dalam sel itu terdapat 2 tahanan senior yang menyeramkan dan kasar. Wah, ada anak baru nih. Kasih salam olahraga enak nih. Ya ayolah, udah gatel nih tangan. Udah, cepet pegangin dia. Oke siap, tapi gantian bos. Iya, tenang, nanti gantian. Mau diapain, Bang? Jangan, Bang. Nih, rasa ini. Aduh, sakit, Bang. Aduh, ampun, Bang. Sini gantian gue yang ngasih pelajaran. Gimana, sakit enggak? Sakit, Bang. Ah, enggak sakit. Ya sudah, sekali lagi nih. Ampun, enggak lagi-lagi, Bang. Di situ Rizal diberi salam olahraga oleh para tahanan yang menyeramkan sampai babak belur. Setelah sekian lama Rizal berada di dalam penjara, Rizal pun dibebaskan. Rizal merasa menyesal dan sangat bersalah pada ibunya. Rizal pun ingin segera menemui ibunya dan meminta maaf pada ibunya. Akhirnya, aku bebas juga. Aku akan pulang dan minta maaf sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, maafin Rizal, Bu. Rizal anak durhaka. Rizal bodoh, Bu. Rizal nyakitin orang yang paling sayang sama Rizal. Maafin aku, Bu. Iya nak, ibu sudah maafin kamu nak. Sejak saat itu Rizal menjadi anak yang baik dan suka membantu ibunya.